Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah metode ilmiah, saya, Abiza Robil Abu Bakar, program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung, di sini akan menyampaikan dan menjelaskan tentang siklus hidup dari BASF atau yang lebih dikenal dengan nama lalat hitam. Dan sebelum saya menjelaskan tentang informasi yang akan saya sampaikan, semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman kalian semua dan teman-teman semua bisa menikmatinya dan mendengarkannya dengan nyaman. Dan selamat menyaksikan. BASF sendiri merupakan jenis lalat berwarna hitam yang memiliki banyak manfaat untuk memenuhi aktivitas atau kebutuhan manusia. Yang pertama, yang kedua, lalat atau BASF ini tidak membawa faktor penyakit seperti lalat-lalat hijau atau lalat sampah lainnya. Kemudian yang ketiga, lalat BASF ini juga apabila dia nanti bertelur dan telurnya itu menjadi larva, itu akan dikenal dengan nama maggot. Nah, maggot ini banyak membantu kehidupan atau membantu kegiatan aktivitas dari manusia. Dari sekian banyak manfaat yang diberikan oleh BASF terhadap kegiatan atau aktivitas manusia, ternyata BASF ini sendiri memiliki siklus hidup yang sangat pendek, yaitu antara 5 sampai dengan 8 hari. Dan kemudian selama masa hidupnya, BASF itu tidak makan sama sekali, tetapi dia hanya menghisap embun-embun yang ada di daun-daun. Jadi, pada BASF yang jantan, pada hari kedua, dia akan mencari BASF atau lalat hitam yang betina. Kemudian BASF jantan ini akan mengawini si BASF betina. Namun setelah proses perkawinan ini, BASF jantan akan mati. Dan pada BASF betina, setelah 2 hari proses perkawinan, BASF betina ini akan bertelur. Dan pada hari keempat setelah dia bertelur, BASF betina ini akan mati juga. Saat si BASF betina ini bertelur, dia akan meletakkan telur-telurnya itu di celah-celah yang sempit. Kemudian, selain di celah-celah yang sempit, BASF betina biasanya akan meletakkan telurnya di cangkang-cangkang daun atau daun-daun yang kering di tumpukan sampah. Kemudian, telur ini akan menetas pada waktu 3 sampai 4 hari. Jadi, saat si telur BASF ini menetas, dia akan berbentuk seperti ulat atau lebih dikenal dengan nama maggot. Nah, si maggot ini akan memakan atau menghabisi limbah-limbah organik lebih dari 2 kali lipat berat badannya. Nah, jadi dia makan selama 24 jam penuh. Kemudian, setelah 20 hari si maggot ini menetas, dia akan mengalami perubahan di mana warna kulitnya yang tadinya putih akan berubah menjadi coklat, dan itu menandakan bahwa si maggot ini telah menjalani proses atau fase yang disebut dengan nama fase prapupa. Pada saat fase prapupa seperti ini, maggot cenderung akan mencari tempat-tempat yang kering. Kemudian di masa fase prapupa ini, si maggot itu tidak makan sama sekali. Dan lama-kelamaan, si maggot ini tubuhnya akan menjadi kaku. Dia tidak bergerak. Dan makin lama, si maggot ini tubuhnya menjadi membengkok. Nah, pada fase inilah disebut dengan nama fase pupa. Dan setelah proses fase pupa ini, si maggot akan mengakhiri proses fase pupa ini dan akan menetas lagi menjadi BASF atau yang kita sebut dengan lalat hitam. Di kesimpulan atau informasi yang bisa kita ambil dalam penjelasan mengenai siklus hidup dari BASF atau lalat hitam ini, pertama, BASF itu bukan merupakan lalat pembawa faktor penyakit seperti lalat sampah atau lalat-lalat hijau. Kemudian yang kedua, BASF ini saat dia bertelur dan telurnya menetas menjadi larva dan disebut dengan nama maggot, akan banyak memberikan manfaat kepada aktivitas manusia. Yang pertama, si maggot ini sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dan kemudian yang kedua, si maggot juga bisa digunakan sebagai decomposer ketika melakukan aktivitas dalam pembuatan pupuk-pupuk organik.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah kata saat penyampaian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.